Shalom, halo teman-teman pemuda remaja. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah secara virtual pada hari Minggu ini. Semoga kita tetap semangat dan rindu dengan Allah untuk bersekutu dalam segala kondisi. Dan tema pada hari Minggu ini adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam menjalani hari-hari, seringkali kami merasa bingung akan apa yang terjadi di sekitar kami. Bahkan kami tidak mengerti persoalan apa yang kami hadapi. Seringkali kami labil dalam bersikap dan menjauhi Tuhan karena ego kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu terus bertumbuh sebagai remaja pemuda yang berkenan pada Tuhan. Saat ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk hadir dalam ibadah. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami untuk menghayati kasih Tuhan yang nyata dalam diri kami dan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh mencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahan, doa padanya. Selamat hari Minggu teman-teman remaja pemuda.
kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang dengan keterbatasan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karenanya kami rindu untuk Tuhan ajar, agar kami dapat menjadi remaja pemuda Tuhan yang sungguh mengetahui bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup selamanya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman remaja pemuda, pernah gak sih kita bertanya sama diri kita sendiri, sebenarnya kita ini hidup untuk apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang ingin kita capai? Apa arti hidup kita? Dalam masa-masa transisi dari anak ke remaja, lalu dari remaja ke pemuda. Nah, di masa-masa pemuda ini biasanya kita berjumpa dengan yang namanya quarter life crisis atau krisis kehidupan dalam seperempat abad usia. Artinya menjelang umur 25 atau ketika umur 25 atau setelah umur 25, biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi ini semakin kencang di dalam pikiran-pikiran kita. Karena apa? Karena banyak hal baru yang kita temui. Banyak hal baru yang menjadi tanggung jawab kita. Banyak rencana-rencana yang sudah mulai kita susun untuk menata masa depan kita. Namun sadarkah teman-teman bahwa rencana-rencana dan keinginan-keinginan kita ini gak pernah ada ujungnya, gak pernah berhenti, gak pernah habis. Akibatnya apa? Banyak orang-orang muda yang merasa dirinya gak berguna, mulai putus asa melihat kehidupannya sendiri. Makanya bisa aja ada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Akhirnya banyak orang yang meresikokan diri untuk terjun di dalam dosa. Supaya apa? Supaya bisa sama kayak yang lain. Karena melihat orang lain kok hidupnya sempurna, orang lain hidupnya enak. Sehingga kita punya dorongan untuk bisa menjadi seperti orang lain dan menghalalkan segala cara untuk bisa sampai pada titik itu. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang menjadi fenomena dalam kehidupan remaja pemuda. Kenapa sih yang seperti ini bisa terjadi? Akarnya satu teman-teman.
Karena mungkin kita belum menemukan makna hidup, atau kita tidak tahu dan tidak mau tahu. Artinya sudah tidak lagi menganggap pencarian makna hidup ini menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk kembali melihat apa yang Alkitab katakan tentang memaknai kehidupan. Teman-teman, Roma bilang kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, di mana banyak orang yang sangat menikmati hidup di dalam dosa. Nah, biasanya banyak nih bermunculan pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang berkata, loh kok bukannya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik? Dalam ayat 1 juga dikatakan Roma, bukannya Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, yang memberikan kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saya yakin ini juga sempat ada di dalam pikiran kita semua. Tapi penulis Roma hari ini mengingatkan kita. Dia berkata dengan tanda seru, sekali-kali tidak. Ini artinya orang percaya gak boleh lagi memelihara dan menikmati kehidupan di dalam dosa. Kita sudah mati bagi dosa dan tidak lagi hidup bagi dosa. Dalam ayat 2. Jika kita telah mengambil bagian keselamatan dalam Kristus, kita menikmati keselamatan Kristus, maka gak adil dong kalau kita cuma ambil keselamatannya aja tetapi kita masih memelihara dosa. Masih menikmati, berkecimpung di situ. Kalau kita sudah tahu, kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat saya, Yesus adalah Tuhan saya, teladan hidup saya, maka lakukanlah. Bagaimana Kristus memberikan teladan di dalam kehidupan kita, maka ikutilah itu. Teman-teman, Tuhan Yesus nggak turun ke dunia untuk melakukan berbagai hal baik hanya untuk ditulis di dalam Alkitab. Nggak berhenti di situ. Tetapi apa yang tertulis di situ, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada zamannya, itu adalah sebuah role model, sebuah contoh kehidupan yang harus kita ikuti. Itu satu paket dengan keselamatan, nggak bisa dipisah. Gak bisa kita bilang, oh Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita sekalipun kita orang-orang berdosa. Lalu dengan dasar itu berbuat dosa tiap hari, melakukan kesalahan setiap hari, merugikan orang lain, itu menjadi hal yang benar. Itu keliru. Jadi apapun yang kita mau capai di dalam hidup harus ada dalam koridor yang tepat, ada di tempat yang tepat. Artinya apapun usaha kita untuk memperjuangkan masa depan kita harus dijalani dengan proses yang sesuai dengan hidup orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sebaliknya, ketika kita merasa hidup saya sudah muram ke depan, udah gak ada deh mau berencana apa-apa, udah putus asa, maka kembalilah melihat Kristus yang sudah memperjuangkan hidup bagi kita semua. Teman-teman, banyak orang yang akhirnya gagal menikmati proses hidupnya di dalam Kristus karena apa? Karena dia tidak kenal Kristus itu sendiri. Bukan berarti dia orang dari kepercayaan lain, enggak. Orang Kristen pun banyak yang tidak kenal Kristus. Atau mungkin itu adalah kita sendiri. Bisa jadi. Kita hidup semaunya, benci sana-sini, iri lihat orang lain berhasil, dendam dengan kebahagiaan orang lain. Teman-teman bayangkan kalau sifat-sifat itu semua kita bawa di dalam kehidupan kita di sekolah. Kita bawa dalam kehidupan kita di kampus atau di tempat kerja. Kacau nggak sih? Pasti kita akan menemukan kesulitan yang gak berfaedah. Ya kalau kesel lihat orang lain berhasil, kita stres lihat orang lain bahagia, kan gak ada gunanya sebenarnya. Saya yakin kita semua tahu kok Tuhan Yesus itu hidupnya seperti apa. Gimana dia benar-benar memperjuangkan kebahagiaan orang lain, bagaimana dia membela orang-orang yang tertindas, bagaimana dia mengatur rencana-rencana pelayanannya dengan baik sehingga itu semua bisa berdampak bagi banyak orang. Dan kalau boleh saya simpulkan,
melihat itu semua, bagaimana kita bisa memaknai hidup? Ya dengan gak berhenti belajar untuk mengenal Yesus dan berelasi dengan Dia. Dengan begitu kita punya koridor untuk berpikir dan melakukan banyak hal, termasuk memikirkan rencana-rencana kehidupan kita ke depan sebagai remaja dan pemuda. Kalau kita saat ini merasa bahwa berhubungan dengan Allah bukan sebuah hal yang penting, karena kita merasa Allah itu jauh, Allah itu gak kelihatan, maka stop sampai di sini. Mulailah menyadari bahwa hanya Allah yang menemani perjalanan hidup teman-teman, yang mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Dia yang setia ada di atas bersama dengan kita dan ada di bawah bersama-sama dengan kita. Dia yang setia ada di dalam tangis kita dan dia juga ada di dalam tawa kita. Jadi walaupun kita merasa Allah itu tidak terlihat, tapi dia bukan Allah yang jauh, itu keliru. Allah adalah Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu setia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu libatkanlah Dia dalam teman-teman menemukan arti hidup, teman-teman menata kehidupan ke depan seperti apa. Libatkanlah Dia di dalam relasi yang intim dengan Allah. Kiranya Roh Kudus juga memampukan kita untuk dapat mengerti firman-Nya dan melakukannya di dalam keseharian. Amin. Mari hiduplah sebagai remaja pemuda yang memiliki karakter Kristus dalam kata dan sikap kita. Mari kita berjuang untuk hidup dengan benar dan layanilah Tuhan. Ingatlah, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Selamat hari Minggu.